Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kembali lagi bersama saya masih seputar pohon korma karena memang itu fokus saya. Al-Quran mengajarkan banyak hal, paling tidak menanam kurma pun diajarkan. Nah, kita bisa lihat misalnya di surat Al-Kahfi dengan surat Al-Baqarah, dua ayat aja tuh, dari sekian banyak ayat saya pilih dua itu aja. Al-Baqarah 265 dengan Al-Kahfi ayat 33. Nah, dua ayat itu menjelaskan bagaimana cara agar korma itu berbuah sangat lebat gitu. Jadi kalau mau tanam kurma sangat lebat itu buahnya ya itu harus ditanam di pinggir sungai atau di dataran tinggi yang curah hujannya deras. Jadi rupanya di sini rahasianya ada air ya, air sungai dengan air hujan. Nah, untuk kasus dataran tinggi kita bisa lihat misalnya di Sumatera Utara. Jadi di Sumatera Utara itu ada sekitar 8 hektar orang Sumatera Utara menanam korma dan dia ditaruh dan lokasinya itu di dataran tinggi pegunungan. Nah, ini sejajar dengan surat Al-Baqarah ayat 265. Ya kan? Nah, ini di Indonesia banyak di dataran tinggi nih, ada Gunung Lawu, ada banyak lah gitu. Kita bisa cari dan ini cocok sekali kalau ditanami korma, apalagi curah hujan di Indonesia itu tinggi, itu yang pertama. Yang kedua, surat Al-Kahfi ayat 33. Kalimat walam tadlimin husyai'an gitu kan. Itu mengindikasikan bahwa korma itu dibuat sangat optimal pertumbuhannya, mulai dari ukuran buah sampai jumlah buah gitu. Nah, kita tahu nih di Indonesia nih sungai itu sangat banyak. Ada sekitar 5.000 sungai utama dan 70.000 anak sungai. Artinya cocok sekali ditanami kurma itu sebenarnya. Nah, jadi bagi teman-teman yang punya lahan di pinggir sungai bisa ditanam itu kurma. Bagi teman-teman yang tinggal di dataran tinggi bisa ditanam juga pohon kurma, karena memang pohon kurma itu bukan tanaman gurun pasir. Ingat di akhir zaman itu gurun pasir Arab akan hijau, akan menjadi hutan. Nah, jadi kita jangan salah persepsi bahwa kurma itu tanaman gurun pasir ya. Jadi kurma itu sebenarnya tanaman pegunungan, tanaman pinggir sungai yang buahnya akan optimal. Dan Indonesia ini punya dataran tinggi, juga punya banyak sungai, cocok bagi kita untuk menanam pohon kurma. Sehingga mungkin di tahun-tahun mendatang kita tidak perlu tidak perlu impor lagi lah. Bahkan kalau perlu ekspor. Oke, itu saja. Nah, semoga kajian kita bermanfaat kali ini, bahwa Al-Quran memang mengajarkan banyak hal dan meluruskan persepsi-persepsi kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.